Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Dr. Hilman, Pak Dede, dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Irfan Ramadan dengan NIM 14240009. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan proyek kedua saya yang berjudul Hybrid Self-Attention dan Gun Augmentation pada klasifikasi motif batik snap. Penelitian ini merupakan upaya untuk menerapkan teknik deep learning tingkat lanjut dalam mengenali warisan budaya batik secara otomatis menggunakan teknologi fisik komputer. Terbelakang dan masalah time introduction. Batik bukan sekedar kain, melainkan representasi budaya dengan pola geometris yang sangat kompleks dan repetitif. Namun, tantangan besar muncul ketika kita mencoba melakukan klasifikasi melalui foto ponsel atau yang kita sebut sebagai dataset snap. Dalam kondisi nyata, foto yang diambil pengguna seringkali tidak ideal, mulai dari pencahayaannya yang tidak konsisten hingga adanya gangguan latar belakang atau noisy background. Objek ini seperti permukaan meja, tangan manusia, atau gangguan visual lainnya seringkali ikut terekam dan mengecoh model AI standar karena model sulit membedakan mana motif batik utama dan mana informasi sampah yang seharusnya diabaikan. Research Gap atau Introduction Gap Analysis. Berdasarkan observasi mendalam pada dataset batik snap, sebagaimana terlihat pada gambar, ditemukan tiga research gap yang kritikal. Pertama adalah limited data, di mana jumlah sampel yang tersedia relatif sedikit untuk melatih model yang sangat dalam. Kedua adalah data imbalance, di mana distribusi antar kelas tidak merata, sehingga model berisiko mengalami bias. Ketiga dan yang paling krusial adalah kelemahan model konvensional dalam menangani data berisik. Model CNN standar cenderung memperlakukan seluruh piksel gambar dengan bobot kepentingan yang sama sehingga ketika latar belakang lebih dominan daripada motif batik, akurasi model tersebut akan menurun secara drastis. Solusi yang diusulkan atau proposed solution. Menanggapi celah riset tersebut, saya mengusulkan sebuah pendekatan integratif berbasis deep learning. Solusi pertama adalah penerapan gen-based augmentation melalui teknik unsupervised learning ini. Saya menciptakan data sintetis berkualitas tinggi untuk menyeimbangkan kelas yang minoritas. Solusi kedua adalah penggunaan arsitektur efisien NetV2 sebagai pengekstraksi fitur yang sangat efisien. Namun, modifikasi utama yang saya lakukan adalah menyisipkan mekanisme attention atau squeeze and extension. Strategi ini bertujuan untuk memberikan kecerdasan tambahan pada model agar secara dinamis dapat memfokuskan ekstraksi fitur hanya pada pola geometris batik dan secara aktif menekan informasi dari latar belakang yang tidak relevan. Ada metodologi dan arsitektur. Mari kita tinjau aspek teknis pada metode model summary di slide ini. Arsitektur hybrid ini bekerja dengan mekanisme squeeze, yaitu meringkas informasi spesial global, dan extension, yaitu memberikan bobot pada saluran fitur yang paling penting, dengan total sekitar 6,1 juta parameter. Model ini didesain agar tetap ringan untuk aplikasi seluler, namun sangat bertenaga. Kita hanya melatih ulang sekitar 208.000 parameter kunci yang membuktikan bahwa model ini mampu melakukan feature learning tingkat tinggi dengan efisiensi sumber daya komputasi yang tetap terjaga. Ini adalah hasil eksperimen atau akurasi. Masuk ke bagian hasil eksperimen, pada gambar kita dapat melihat bukti empiris kesuksesan metode ini. Model usulan mencapai akurasi validasi sekitar 94,2%, yang berarti terjadi peningkatan performa sebesar 16% dibanding model baseline. Jika kita memperhatikan grafik riwayat latihannya,
Kurva akurasi dan loss menunjukkan tren konvergensi yang sangat stabil. Sinkronasi antara data latihan dan validasi ini membuktikan bahwa strategi augmentasi GAN yang saya terapkan berhasil memberikan regulasi yang baik sehingga model terhindar dari masalah overfitting. Hasil eksperimen confusion metric. Visualisasi confusion metric pada gambar memperlihatkan performa klasifikasi secara lebih mendetail untuk setiap motif. Angka-angka pada diagonal utama yang terlihat secara dominan menunjukkan bahwa model hampir tidak mengalami kesalahan dalam membedakan tujuh motif batik yang diuji. Ini adalah bukti nyata bahwa metode hybrid self-attention mampu mengekstraksi identitas unik dari setiap motif, seperti mega mendung atau parang, meskipun gambar diambil dalam kondisi lingkungan yang penuh gangguan atau noisy. Analisis forma. Secara analitik, sebagaimana ditunjukkan dalam classification report di gambar, model mencapai F1 score sebesar 0,95. Hal yang sangat menggembirakan adalah peningkatan drastis pada kelas-kelas minoritas yang sebelumnya sulit dikenali. Hal ini memberikan konfirmasi bahwa kombinasi antara perbaikan kualitas data melalui GAN dan seleksi fitur dinamis melalui lapisan attention telah bekerja secara sinergis. Model ini tidak lagi sekedar menebak berdasarkan warna dominan, melainkan sudah paham akan struktur geometrik untuk dari batik tersebut. Diskusi dan limitasi. Temuan riset ini memperkuat teori bahwa dalam menghadapi data dunia nyata seperti Photosnap, arsitektur model tidak hanya membutuhkan kedalaman lapisan, sehingga juga kemampuan untuk memprioritaskan informasi. Integrasi teknik supervised dan self-attention terbukti menjadi pasangan ideal. Namun saya juga mencatat adanya limitasi, yaitu waktu komputasi untuk melatih GAN yang cukup memakan waktu, serta tantangan pada motif batik kontemporer yang pola geometrisnya seringkali tidak konsisten dengan data tradisional. Kesimpulan dan saran. Sebagai penutup, proyek ini berhasil membuktikan bahwa klasifikasi motif batik pada data set batik snap dapat ditingkatkan secara signifikan melalui modifikasi arsitektur berbasis attention. Masalah size gap berupa keterbatasan data dan gangguan latar belakang telah berhasil diatasi dengan baik. Untuk pengembangan ke depan, saya menyarankan eksplorasi penggunaan Vision Transformer atau FIT guna menangkap konteks global motif batik yang lebih luas lagi. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.